Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahmi Ridwan. Saya bersekolah di SD Kedua Kota Bengkulu. Nah teman-teman, hari ini saya akan bercerita yang berjudul Anak Lumang. Nah, bagaimana ya ceritanya? Ayo kita dengar. Alkisah di Lebong Bengkulu, hiduplah seorang anak laki-laki yatim piatu lagi miskin. Ia hanya tinggal di sebuah gubuk reot peninggalan orang tuanya. Yang lebih sedih lagi, tak seorang pun yang mau membantunya, apalagi mengambilnya sebagai anak angkat mereka. Bahkan ia sering dihina oleh anak-anak kampung yang sebaya dengannya. Setiap kali ia ingin bermain, teman-temannya berkata, "Hei anak lumang, kami tidak mau bermain denganmu. Pergi sana, kamu itu miskin." "Iya, bau lagi tak. Yatim piatu." "Udah, pergi sana. Cari tempat lain untuk bermain. Di sini tempat kami untuk bermain." Setiap kali anak lumang dikatakan begitu, anak lumang hanya bisa bersabar. Namun anak lumang tidak pernah balas dendam. Sejak hari itu, anak lumang semakin rajin bekerja dan beribadah. Hampir setiap malam, ia bangun untuk sholat tahajud dan berdoa agar dimudahkan jalan hidupnya. Akhirnya, dari ketekunannya tersebut, ia mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Suatu hari saat ia kelelahan mengumpulkan kayu-kayu bakar, ia pun tertidur di sebuah pohon. Di sana ia bermimpi bahwa ia didatangi oleh nenek-nenek yang berpakaian putih-putih. Nenek itu berkata kepada anak lumang, "Wahai anak muda, kamu harus pergi ke kota. Di sana nasib baik sedang menunggumu." Setelah anak lumang mendengar perkataan nenek tersebut, entah kenapa anak lumang terbangun dari tidurnya. Namun demikian, anak lumang segera mengingat-ingat isi dari mimpinya dan mencoba untuk melakukannya. Setiap hari anak lumang bekerja, mengumpulkan kayu-kayu bakar dan dijualnya ke pasar. Saat bekalnya telah cukup, ia pun pergi ke kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sana ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun hatinya sangat senang melihat penduduk-penduduk di sana memakai pakaian yang bagus-bagus. Apalagi barang-barang yang di sana modern, bukan kayak di kampung teman-teman. Nah, ayo kita lanjut. Saat malam harinya, anak lumang hanya bisa tidur di sebuah masjid. Esok harinya, ia melihat bekal yang ia bawa. Ia kaget karena bekal yang ia bawa hanya cukup untuk 2 hari saja. Besok harinya, ia pun mendengar bahwa raja kota itu sedang mengadakan sayembara. Dung, dung, dung. Pengumuman. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit putih raja kota ini, ia akan diangkat menjadi anak angkat sang raja dan ketua keamanan kota ini. Sekian, terima kasih. Saat anak lumang mendengar bahwa ada pengumuman seperti itu, ia pun segera berlari ke istana sang raja. Di sana ia melihat begitu banyak sekali pemuda-pemuda yang sedang menunggu untuk dipanggil. Saat semua orang telah tidak ada,
hanya dia yang ada di sana. Ia tidak sadar bahwa ada seorang pengawal yang mendatanginya. Pengawal itu berkata kepada anak lumang, "Hei pemuda, mengapa kamu masih berdiri di situ saja? Sekarang tidak ada orang. Sekarang giliranmu untuk mengobati sang putri." Entah kenapa saat anak lumang mendengar perkataan itu, kepalanya mengangguk-angguk seolah-olah ia itu telah siap untuk mengobati putri raja kota itu. Dengan terpaksa dan ketakutan, anak lumang masuk ke istana. Di sana ia melihat begitu banyak peralatan-peralatan yang cantik-cantik. Di sana ia dibawa oleh sebuah kamar. Di sana ia melihat ada seorang putri yang sedang terbaring lemas di sebuah tempat tidur. "Hei pemuda, keluarkanlah semua kemampuan yang kamu miliki." Dengan ketakutan, anak lumang berdoa kepada Tuhan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan menghembuskan kedua telapak tangannya dan mengusapkannya ke seluruh tubuh sang putri tanpa menyentuhnya. Sungguh ajaib. Beberapa saat kemudian, sang putri bangun dari tidurnya dan mengusapkan mukanya 3 kali. Wah, hebat sekali ya anak lumang. Padahal kan dia cuma berkata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo kita lanjut. Sang putri pun memanggil ayah dan bundanya. "Ayah, bunda, aku di mana?" Teriakan sang putri membuat si isi istana kaget karena mereka mendengar suara sang putri yang telah sembuh dari penyakitnya. Bunda sang putri pun berteriak histeris dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. "Terima kasih ya Allah, Engkau telah menyembuhkan penyakit putri hamba." "Siapa sebenarnya kau, pemuda? Dan dari mana kau berasal?" tanya sang raja. "Ampun Baginda, ampun. Hamba anak lumang. Hamba berasal dari kampung," jawab anak lumang sambil ketakutan. "Sudah, aku tidak mempersalahkan itu. Sesuai janjiku, kau akan kuangkat menjadi anak angkatku dan ketua keamanan kota ini." Mendengar jawaban sang raja, hati anak lumang yang tadinya ketakutan sekarang menjadi bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak membuatnya lupa kepada kampung halamannya. Suatu hari ia datang ke kerajaan menemui ayahnya. "Wahai ayahanda, bolehkah Ananda kembali ke kampung halaman Ananda? Ananda sangat rindu dengan suasana yang ada di sana." Mendengar permohonan anak angkatnya tersebut, sang raja menjawabnya sambil tersenyum. "Baiklah anakku, kita akan pergi ke kampung halamanmu. Ajak adikmu dan bundamu, serta pengawal istana." Saat mereka datang ke kampung halaman anak lumang, semua warga di sana terheran-heran dengan kedatangan mereka. "Wah, siapa gerangan orang kaya itu ya? Mengapa dia datang ke kampung kita ya?" tanya seorang warga. "Jangan-jangan orang yang di sana adalah anak lumang lagi."
Jawab seorang warga. Ah, tidak mungkin. Anak lumang yang kita kenal kan miskin. Lagi pula dia kan kaya. Apalagi anak lumang yang kita kenal itu anak yatim piatu. Itu ada orang tuanya. Sahut seorang warga. Saat mereka berhenti di depan gubuk anak lumang, sang raja menanyai anak lumang. Wahai anakku, mengapa kita berhenti di sini? Apakah di sini tempat asal kau? Anak lumang pun menjawab sambil tersenyum. Ya, Ayanda, disinilah anak-anak dilahirkan dan dibesarkan. Mendengar jawaban anak lumang, seluruh orang yang dari istana merasa kaget karena mereka tidak mengetahui tempat tinggal anak lumang adalah sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Semua warga yang di sana segan dan malu saat mengetahui orang kaya yang ada di sana itu adalah anak lumang yang pernah ia kenal sebelumnya. Namun karena anak lumang adalah anak yang baik hati dan tidak pernah balas dendam, ia pun memaafkan seluruh kesalahan yang orang-orang yang ada di sana. Wah, baik sekali anak lumang. Padahal dulu kan dia kan sudah pernah diejek, apalagi dibully. Nah teman-teman, ayo kita ikuti sifat anak lumang. Sekian dulu ya dari cerita Kak Fahmi. Oh iya, pesan moral dari cerita ini adalah jika kita ingin sukses, kita harus bekerja keras dengan semampu-mampu kita. Dan janganlah membalaskan dendam orang-orang yang telah membuli kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.